Blok 6. Keterangan migrasi dan pendidikan. Pada blok pertanyaan ini akan dihasilkan beberapa indikator, termasuk juga indikator yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Berikut bentuk kuesioner untuk blok 6. Terdapat 23 pertanyaan yang akan ditanyakan pada blok ini. Pertanyaan 601 dan 602 ditanyakan untuk ART semua umur. Di manakah tempat lahir responden? PPL menuliskan nama provinsi atau negara pada rincian 601 dan nama kabupaten atau kota pada rincian 602. Tempat lahir yang dimaksud adalah tempat tinggal ibu responden ketika melahirkan responden. Kode provinsi atau negara serta kabupaten kota akan diisi oleh PML. Pertanyaan ini akan menghasilkan persentase migran seumur hidup. Beberapa penjelasan terkait pertanyaan 601 dan 602. Pertama, provinsi dan kabupaten kota untuk anak yang dilahirkan oleh ibu yang tinggal di rumah orang tuanya untuk melahirkan adalah provinsi dan kabupaten kota tempat tinggal domisili ibunya, bukan tempat anak tersebut dilahirkan. Namun, jika kemudian anak tersebut ditinggal dan menetap selama 1 tahun atau lebih dengan kakek atau neneknya, maka yang dicatatkan adalah tempat anak tersebut dilahirkan. Kedua, provinsi dan kabupaten kota untuk anak angkat yang tidak diketahui tempat lahirnya adalah tempat tinggal orang tua angkatnya saat anak tersebut diadopsi. Ketiga, jika tempat tinggal ibu ART pada saat melahirkan ART tersebut sama dengan saat pendataan, tetapi nama kabupatennya berubah karena pemekaran wilayah, maka nama dan kode kabupaten kota tempat tinggal ibu ART pada saat melahirkan ART tersebut disesuaikan dengan penamaan dan pengkodean terkini. 603 dan 604 ditanyakan hanya untuk ART yang berumur 5 tahun ke atas. Di manakah tempat tinggal responden 5 tahun yang lalu? Atau pada saat Februari 2021? PPL menuliskan nama provinsi atau negara serta kabupaten kota di tempat yang tersedia, sedangkan kode diisi oleh PML. Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat fenomena migrasi risen 5 tahun yang lalu. 605-607 ditanyakan untuk ART berumur 0-10 tahun. Apakah responden sedang atau pernah mengikuti pendidikan prasekolah? Pertanyaan ini ditujukan untuk menghitung angka partisipasi kasar pendidikan prasekolah dan angka kesiapan sekolah atau school readiness. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal. Isikan kode yang sesuai dengan jawaban responden. 606. Pertanyaan ini hanya ditanyakan jika ART yang berumur 0-10 tahun pernah atau masih mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran saat ini, ataupun tahun ajaran sebelumnya. Apa jenis pendidikan prasekolah yang diikuti oleh responden? Isikan kode jenis prasekolah yang sesuai. Jika mengikuti lebih dari 1 pendidikan prasekolah, maka pilih kode yang terkecil. Jika disebutkan TK Full Day, maka dikategorikan taman kanak-kanak. Jika disebutkan kelompok bermain Full Day, maka dikategorikan kelompok bermain. Jika disebutkan Full Day saja, maka dikategorikan taman penitipan anak. Responden yang mengikuti TK atau PAUD yang tidak memiliki plang atau tidak resmi, dikategorikan mengikuti pendidikan prasekolah jika terdapat kurikulum dan guru yang mengajar pada TK atau PAUD tersebut. 607. Apakah responden sedang atau pernah mengikuti kegiatan kursus, misalnya Bimba, kursus seni, dan lain-lain? Lingkari pilihan yang sesuai dengan jawaban responden. Pilihan jawaban bisa lebih dari 1. Lingkari pilihan A jika responden sedang atau pernah mengikuti kursus pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Lingkari pilihan B jika responden sedang atau pernah mengikuti kursus, tetapi bukan pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Lingkari kode X jika responden tidak sedang atau tidak pernah mengikuti kegiatan kursus. 608 dan 609. Dua pertanyaan ini ditanyakan untuk ART umur 5 tahun ke atas. Apakah responden dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam bahasa sehari-hari dengan menggunakan huruf Latin atau alfabet? Serta apakah responden dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam bahasa sehari-hari dengan menggunakan huruf Arab atau hijaiyah, atau huruf lain seperti huruf Jawa, kanji, Cina, dan sebagainya?
Kalimat sederhana adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dan setidaknya mengandung subjek dan predikat. Misalnya, saya membaca. Pertanyaan 610-614 ditanyakan untuk ART berumur 5 tahun ke atas. Pertanyaan-pertanyaan ini harap ditanyakan berurut sesuai pertanyaan di kuesioner. Dan petugas tidak diperbolehkan untuk meringkas pertanyaan dengan hanya menanyakan ijazah responden saja. 6.10. Apakah responden sedang atau pernah bersekolah? Dikatakan bersekolah apabila responden terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar. Baik itu di jenjang pendidikan formal maupun non-formal, seperti program kesetaraan paket A, B, atau C. Khususnya program kesetaraan yang berada di bawah pengawasan Kemendikbudristek maupun kementerian lainnya. Isikan kode yang sesuai dengan jawaban responden. Apakah kode 1 yang berarti responden tidak atau belum pernah bersekolah? Kode 2 yang berarti responden masih bersekolah? Atau kode 3 yang berarti responden tidak bersekolah lagi? Pondok pesantren tidak termasuk dalam pendidikan formal maupun non-formal, kecuali pondok pesantren tersebut mengadopsi kurikulum nasional, dan terdapat surat keputusan resmi, baik dari Kemdikbud maupun Kementerian Agama. Responden yang tamat atau belum tamat TK, tetapi tidak melanjutkan ke SD sederajat, termasuk tidak belum pernah bersekolah. Mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah. 6.11. Apakah responden bersekolah di sekolah negeri atau swasta? Sekolah negeri adalah sekolah yang penyelenggaraan atau pengelolaannya berada di bawah naungan instansi pemerintah, seperti Kemendikbudristek, Kementerian Agama, atau instansi pemerintah lainnya. Satuan Pendidikan Nonformal Paket ABC yang diselenggarakan oleh PKBM, dicatat sesuai status sekolah PKBM tersebut, apakah negeri atau swasta. Sekolah swasta adalah sekolah yang diselenggarakan oleh swasta, bukan instansi pemerintah, dapat berupa perseorangan, badan, atau yayasan pendidikan. 6.12. Apa jenjang pendidikan tertinggi yang sedang atau pernah diikuti oleh responden? Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang atau pernah diikuti, yaitu jenjang pendidikan tertinggi yang sedang diduduki oleh responden yang masih bersekolah, atau yang pernah diduduki oleh responden yang sudah tidak bersekolah lagi, baik jenjang pendidikan formal maupun non-formal kesetaraan. Jika responden yang sedang bersekolah, terdaftar dan aktif di 2 sekolah pada jenjang pendidikan yang sama, dicatat pada salah satu sekolah saja, tergantung jawaban yang lebih diutamakan oleh responden. Jika responden sedang bersekolah, terdaftar dan aktif di 2 atau lebih jenjang pendidikan yang berbeda, pilih kode yang lebih besar, atau jenjang pendidikan yang paling tinggi. 6.13. Apa tingkat atau kelas tertinggi yang sedang atau pernah diduduki oleh responden? Tingkat atau kelas tertinggi adalah tingkatan atau kelas terakhir atau paling tinggi yang dilalui seseorang pada suatu jenjang pendidikan, baik formal maupun non-formal, di sekolah negeri maupun swasta. Tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir dengan mendapatkan tanda tamat belajar atau ijazah. Berikut merupakan penjelasan terkait tingkat atau kelas tertinggi yang sedang atau pernah diduduki oleh responden. Disampaikan juga beberapa contoh penulisan tingkat atau kelas tertinggi yang sedang atau pernah diduduki responden. 6.14. Apa ijazah atau STTB tertinggi yang dimiliki oleh responden? Ijazah atau STTB adalah lembaran atau tanda bukti kelulusan yang diberikan kepada seseorang yang sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Jika ijazah atau STTB responden hilang, terbakar, atau masih ditahan karena belum menyelesaikan administrasi, tetap dianggap memiliki ijazah atau STTB tersebut. Pertanyaan 6.15-6.18 ditanyakan kepada ART berumur 5-24 tahun yang masih bersekolah. 6.15. Dalam seminggu, seberapa sering biasanya responden sarapan atau makan pagi? Sarapan atau makan pagi yang dimaksud bukan hanya makanan berat saja, bisa juga sesuai dengan kebiasaan. Misalnya, responden terbiasa sarapan atau makan pagi dengan pisang, ubi, susu, atau kudapan ringan. Jika responden selalu sarapan atau makan pagi sebelum memulai aktivitas belajar di sekolah,
atau sampai jam 9 pagi, maka termasuk kode 1, setiap hari. Jika terkadang, termasuk kode 2, kadang-kadang. Dan jika tidak pernah, maka termasuk kode 3, tidak pernah. 6.16. Dalam sebulan terakhir, apakah responden mendapatkan uang saku ketika bersekolah? Uang saku adalah uang yang diberikan kepada anak untuk membeli jajanan berupa makanan dan minuman selama berada di sekolah, atau bisa juga untuk ditabung anak tersebut. Uang saku bisa diberikan oleh siapa saja, tidak terbatas hanya dari orang tua, wali, atau ART lain. Khusus yang sudah berpenghasilan atau bekerja sambil sekolah atau kuliah, maka uang saku yang dicatatkan hanya yang berkaitan dengan kebutuhan selama berada di lingkungan sekolah atau kampus saja. Perlu ditekankan kalau uang saku yang dimaksud tidak termasuk untuk uang transport. 6.17. Dalam setahun terakhir, apakah responden pernah mendapatkan program makan bergizi gratis atau MBG? Isikan kode 1 jika siswa pernah mendapatkan program MBG. Isikan kode 2 jika siswa sedang atau masih mendapatkan program MBG. Isikan kode 5 jika siswa tidak pernah mendapat program MBG. Siswa yang sekolahnya menerima MBG, tetapi siswa tersebut tidak menerimanya karena sedang PKL atau tidak masuk sekolah, tetap dikatakan sedang menerima MBG. Siswa yang sekolahnya menerima MBG, tetapi siswa tersebut memilih untuk tidak mengonsumsinya, tetap dikatakan sedang menerima MBG. 6.18. Pertanyaan ini hanya ditanyakan untuk responden yang sedang mendapatkan MBG pada pertanyaan sebelumnya. Dalam seminggu terakhir, apa saja menu yang responden terima dari program MBG? Lingkari pilihan sesuai jawaban responden, dan pilihan yang dilingkari dapat lebih dari satu. Menu MBG yang diterima, dicatat juga pada kuesioner konsumsi dan pengeluaran pada kolom pemberian. Untuk anak yang menerima MBG, tetapi tidak mengonsumsinya, menu pada rincian 6.18 ini tetap harus diisikan sesuai menu MBG yang dibagikan selama seminggu terakhir. Jika siswa atau anggota rumah tangga tidak ada yang mengonsumsi menu MBG yang diterima, maka tidak perlu diimputasikan ke kuesioner konsumsi dan pengeluaran. Pertanyaan 6.19-6.22 ditanyakan kepada ART berumur 5-24 tahun, yang masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi. 6.19. Dalam setahun terakhir, apakah responden memperoleh program Indonesia Pintar atau PIP? PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah, yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. 6.20. Apakah responden bersekolah pada tahun ajaran sebelumnya, yaitu tahun ajaran 2024-2025? Pertanyaan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang status keberlanjutan sekolah responden dari 1 tahun ajaran yang lalu. Apakah baru memulai sekolah tahun ini? Masih melanjutkan sekolah? Tidak melanjutkan sekolah lagi? Atau telah putus sekolah sejak tahun lalu? Pertanyaan 6.21 dan 6.22 ditanyakan jika responden masih bersekolah pada tahun ajaran sebelumnya. Jika pada tahun ajaran sebelumnya, ART masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang berbeda, maka pertanyaan 6.22 diisi dengan tingkat atau kelas yang diduduki ART pada jenjang sebelumnya, bukan kode 8 tamat. 6.23. Pertanyaan ini hanya ditanyakan jika ART belum pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi. Apa alasan utama responden belum pernah atau tidak bersekolah lagi? Alasan utama yang dimaksud merujuk pada referensi waktu pada saat ART yang bersangkutan memutuskan untuk tidak bersekolah, atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang atau kelas yang lebih tinggi. Berikut merupakan contoh wawancara pada rumah tangga Pak Sucipto untuk rincian 601-609. Dan berikut ini adalah cara pengisian pada kuesioner, berdasarkan contoh wawancara pada rumah tangga Pak Sucipto. Kemudian selanjutnya, ini merupakan contoh wawancara pada rumah tangga Pak Sucipto untuk rincian 610-623. Dan ini adalah cara pengisian pada kuesioner,
berdasarkan contoh wawancara pada rumah tangga Pak Sucipto. Sekian penjelasan untuk blok 6. Terima kasih dan selamat belajar.